Dua bule kecil ini datang naik angkong melewati tengah sawah yang hijau. Dengan penuh semangat, mereka membawa tanah dan benih cabai ke kebun kecilnya. Sesampainya di sana, mereka mulai menyemai benih cabai di wadah, menatanya dengan telaten seperti petani sungguhan. Seru banget lihat bagaimana mereka menikmati prosesnya, belajar langsung dari alam Indonesia. Ketika bocil bule kelamaan tinggal di Indonesia, kelakuan dan gayanya udah bukan kayak bule pada umumnya. Kayaknya DNA orang Indonesia. Udah meresap sampai darah dagingnya, guys. Kira-kira dia udah berapa lama di Indonesia sampai jadi kayak gini ya? Pernah nggak kalian membayangkan ada anak bule yang sampai nangis karena nggak mau pulang dari Indonesia? Padahal awalnya mereka cuma datang buat liburan. Rencananya sederhana, jalan-jalan, menikmati pantai, mencoba makanan khas, lalu pulang ke negara asal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat waktunya pulang, beberapa anak malah memohon biar bisa tinggal lebih lama. Yang paling mengejutkan justru datang ketika liburan usai. Banyak anak-anak bule ini menangis saat harus kembali ke negaranya. Orang tua mereka mengira tangisan itu hanya karena malas sekolah. Tapi ternyata mereka merindukan Indonesia, teman-teman baru, kebebasan bermain, makanan enak, dan orang-orang yang membuat mereka merasa diterima. Lukas menulis surat untuk anak-anak di kampung Ubud yang ia tinggali. Kalau aku besar nanti, aku mau kembali ke sini. Kita main layangan lagi. To Bali. You don't wanna go? You don't wanna go back to Australia? No, Why? because I want to stay. You wanna stay in Bali? Yeah. Okay. Yang membuat mereka betah ternyata bukan hotel mewah atau tempat wisata terkenal, melainkan bermain di kampung, berlari di sawah, naik sepeda sama teman-teman lokal, dan merasakan hangatnya kehidupan masyarakat Indonesia. Terus kenapa pengalaman sederhana itu bisa meninggalkan kesan yang sebegitu dalam? Mari kita bahas. Keseruan anak bule dan anak Indonesia bermain bersama. Apa nama permainan ini di tempat kalian? Mereka sedang bermain pecah piring di Jabusi Hall, Sumatera Utara. Mereka tampak asik dan ceria, mencoba permainan tradisional. Seru banget kan melihat kebahagiaan mereka? Tertawa riang bersama tanpa mengenal perbedaan. Kalau di sekitar kalian, masih ada anak-anak yang bermain seperti ini nggak? Komen ya. Di banyak negara maju, anak-anak memang kelihatan lebih memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Tapi aktivitas mereka juga lebih banyak diatur. Waktu bermainnya lebih terbatas, interaksi dengan tetangga nggak terlalu deket, dan banyak yang akhirnya lebih sering bermain gadget. Ketika datang ke Indonesia, mereka menemukan pengalaman yang sangat berbeda. Mereka bebas bermain di alam, bermain di sawah, mengejar layang-layang, yang bagi kita mungkin biasa. Tapi bagi mereka, pengalaman kayak gini terasa seperti petualangan yang udah lama mereka rindukan. Ikan Di sana. di sana. Sana mana lari? Sana lari. Oh, Sana. anjingnya. Duduk. Kenapa udah dulu? Apa sih? Fenomena ini menarik jika dilihat dari sudut pandang filsafat populer. Seringkali manusia mengira kebahagiaan datang dari sesuatu yang besar dan mahal. Padahal kenyataannya, kebahagiaan justru sering lahir dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak bule ini datang dari negara dengan fasilitas modern. Tapi mereka justru merasa paling bahagia ketika bermain bebas bersama teman-teman baru. Tingkah lucu anak bule ini membuat bapaknya sangat sedih. Setelah kena angin Indonesia, perilaku anaknya pun mendadak berubah mirip seperti orang dewasa, dan lucunya anak bule ini pun gak mau lagi dibantu sama bapaknya. You don't touch me. I didn't touch. Stop touching me.
Seolah mereka mengingatkan kita bahwa masa kecil yang indah nggak selalu membutuhkan mainan mahal. Kadang cukup ada ruang buat bermain, alam yang terbuka, dan orang-orang yang menerima kita apa adanya. If he win, 3%. What? How about push up? No, no, la la, la tan tan, telong tang teleng tang. Pakai tu mau. Toleng tolang lalong teng talong teng talang teleng tang te. Tole tole la lo te la le la ke dalam. Teleng tole la lo te la le la te lo le la le. La le tola lo le ta lo. Halo. Teleng tola lo le. Bukan cuma teman sebayanya yang ramah, orang-orang dewasa juga ikut membuat mereka merasa nyaman. Tetangga menyapa, warga tersenyum, kadang mereka juga ditawari makanan atau diajak ngobrol. Suasana sederhana kayak ginilah yang membuat anak-anak merasa diterima, bukan sebagai wisatawan, tapi seperti bagian dari lingkungan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka cepat jatuh cinta pada Indonesia. Kita sama-sama 5, aku 5. 2 5. Kangen sekali sama kamu. Kalau ini boleh dilepaskan. Mana? Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus diputar. Oh, diputar. Putar. Iya, jangan dilepas nanti. Ada bautnya. Di mana bautnya? Di mana? Ini kalau mau dibawa pulang, harus gitu. Gitu. Dijadiin kecil ya? Ya. Ini boleh. Ini boleh. Jadi cuma ada ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah. Kalau menurut kalian, permainan masa kecil di Indonesia apa yang paling bikin kangen? Share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa!